Nah ternyata biangnya kudeta konstitusi ini temannya Panda sama teman saya, ya Bang Luhut Panjaitan. Nah saya tahu cara kerja Luhut Panjaitan, selalu cari orang bermasalah untuk dibikin bagian dari operasi itu. Istilah dia sama saya, ini dia pernah ngomong sama saya, jauh lu politiknya tuh hitam putih. Kita itu perlu politik supaya kita orang bermasalah, kita pasangin tali di hidungnya kayak kerbau supaya bisa diperintahkan kiri kanan. Inilah modus operasi daripada teman saya Luhut Panjaitan. Saya enggak lah, nggak bisa mewakilkan gitu. Nggak bisa lah. Mikirnya asik kritik aja. Dia pikir Pak Jokowi itu tidur gitu. Dia kritik aja, dia belum tentu buat apa. Kalau dia tanya dirinya, gue udah buat apa buat Republik ini? Kali belum ada apa-apa. Ngomong doang, ngomong doang. Dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama. Jadi balik lagi apa yang dulu kita nggak suka. Karena keserakahan tanpa batas itu tadi. Kenapa bisa segitu lamanya? Terlalu greedy. Mohon maaf terjadi ke KKN. Kami tidak mau ini terulang kembali. Pak Jokowi reputasinya dan kredibilitasnya itu payah. Saya mohon Pak Jokowi dan orang-orangnya ngaca dah. Ya rakyat tuh bosen. You nggak mampu kok, as simple as that. You nggak becus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Perbincangan tentang Bapak Rizal Ramli memang begitu unik. Bagaimana tidak, beliau orang yang cukup kritis terhadap kebijakan pemerintahan Pak Jokowi. Salah satunya dia menganggap bahwa hal yang membahayakan di era pemerintahan Pak Jokowi ini adalah kudeta konstitusi. Ini yang kemudian diangkat oleh Bapak Rizal Ramli, dan dia menyebut bahwa dalang daripada kudeta konstitusi ini itu adalah Luhut Binsar Panjaitan, yang tidak lain juga adalah sahabat beliau. Katanya bahwa Pak Luhut itu memiliki konsep politik yang Bapak Rizal Ramli ini hafal betul bagaimana karakter politik daripada Luhut Binsar Panjaitan, yang selalu mencari orang yang bisa bermasalah, ya, supaya katanya bisa diarahkan kiri kanan. Ini yang kemudian diutarakan oleh Bapak Rizal Ramli, ya. Seperti apa, mari kita simak. Memang dari awal ada operasi politik, yaitu kudeta konstitusi. Kalau zaman dulu sampai tahun 70-an di seluruh dunia itu kudeta hanya ada kudeta militer. Militer ambil alih kekuasaan, perpanjang kekuasaan atau sebagainya. Tapi tahun 80-an dikenal istilah kudeta konstitusi. Jauh lebih gampang ubah konstitusi untuk memperkuat kekuatan yang kuasa, otoriter, untuk penyimpangan apapun. Jadi istilah akademiknya itu memang kudeta konstitusi. Nah ternyata biangnya kudeta konstitusi ini temannya Panda sama teman saya, ya Bang Luhut Panjaitan. Nah saya tahu cara kerja Luhut Panjaitan, selalu cari orang bermasalah untuk dibikin bagian dari operasi itu. Istilah dia sama saya, ini dia pernah ngomong sama saya, jauh lu politiknya tuh hitam putih. Kita itu perlu politik supaya kita orang bermasalah, kita pasangin tali di hidungnya kayak kerbau supaya bisa diperintahkan kiri kanan. Inilah modus operasi daripada teman saya Luhut Panjaitan. Waktu itu dia ngotot agar supaya Jokowi pilih Novanto jadi ketua umum Golkar. Kalau saya masih di dalam biasanya Jokowi nanya sama saya, Mas Rizal gimana nih gini.
Yang jangan Mas, Novanto itu banyak masalah, nanti kita sibuk ngurusin limbahnya aja. Akhirnya Bang Luhut ngajak saya makan siang, "Jal, lu bantuin dong, karena Jokowi pasti nanya sama lu nih soal begini." Ya, bantuin apa? Lu bantu dong lobby Jokowi supaya dukung Novanto jadi ketua umum Golkar. Dia bilang, "Gua kagak mau." Dia bilang, "Lu Jal, politik lu hitam putih, kita itu perlu orang bermasalah supaya kayak kerbau dipegang hidungnya." Saya bilang, "Bang, jangan samain gua sama lu." Kenapa? Lu otaknya mah nggak bener kok. Ya, beda sama kita. Tapi kita memang teman lah, bisa ngomong kayak gini. Sama aku, sama Vanda, sama Effendi, biasalah ngomong to the point. Nah, operasi politik itu menggunakan orang-orang bermasalah secara hukum. Jadi mereka gampang diarahkan supaya dukung kudeta konstitusi ini. Namun demikian, oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu kemudian dibantah habis-habisan bahwa Besar Ramli kerjanya hanya mengkritik terus, ide-ide terus, tidak jelas seperti apa kontribusinya bagi Indonesia. Apa yang telah dilakukan untuk Republik ini, begitu cetus atau sindiran daripada Luhut Binsar Panjaitan terhadap banyaknya nyinyiran atau kritikan daripada Besar Ramli terhadap kebijakan pemerintahan Pak Jokowi saat ini, termasuk Pak Luhut Binsar Panjaitan yang juga itu kemudian dikritik habis-habisan oleh Pak Besar Ramli. Kita kalau hanya satu orang ngomong, emang lu siapa? Jadi ngomong. Kan suaranya Dedi sama suaranya tukang beca atau suara saya sama tukang pacul kan sama aja. Satu suara kan? Satu suara ya. Itu harus ingat tuh, kadang-kadang kita ini sok karena kita katanya politician atau anggota apa gitu, merasa suaranya satu itu sama suara 1000 rakyat jelata. Ya enggak lah. Nggak bisa mewakilkan gitu. Nggak bisa lah. Mikirnya asik, kritik aja. Dia pikir Pak Jokowi itu tidur gitu. Dia kritik aja, dia belum tentu buat apa. Kalau dia tanya dirinya, gue udah buat apa buat Republik ini? Kali belum ada apa-apa. Ngomong doang. Ngapain ini sama orang semi otoriter ngurus negara, ndak becus dan bangun dinasti KKN, ajimu selanjutnya. Adapun netizen yang membuat cuitan menyindir Rizal Ramli. Yang oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan ini memang menarik ya, bahwa apa sih yang sudah dilakukan oleh Bapak Rizal Ramli ya. Mungkin publik belum bisa menilai kalau mau dibandingkan dengan Pak Binsar Panjaitan, karena Pak Luhut Binsar Panjaitan memang lama terus dalam pemerintahan, dalam mendampingi presiden. Sementara Bapak Rizal Ramli ini dia keluar masuk, kadang di dalam, kadang di luar, dan begitu dia di luar maka karakter aslinya betul-betul muncul menjadi seorang kritikus yang pukul rata sana sini, yang memang tidak memiliki rasa takut sedikit pun.